Nah, saya akan baca mungkin cukup banyak ayat. Saya akan baca cukup banyak ayat dan mungkin juga dari berbagai macam terjemahan supaya saya dan saudara mengerti apa yang terjadi pada momen pada waktu Yesus itu naik ke surga, itu sebetulnya apa yang terjadi. Dan saya berdoa firman-firman ini akan menyingkapkan akan karya Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Saya berdoa firman-firman ini akan membuat saudara fokus kepada apa yang sebetulnya Yesus sudah lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena semakin banyak saudara mengerti akan apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan saudara dan saya, saudara akan betul-betul mencintai akan Yesus. Perhatikan baik-baik, saya tidak salah omong. Apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan saudara pada waktu dia di dalam pelayanannya selama 3,5 tahun di muka bumi ini, dan apa yang sebetulnya sedang dia lakukan. Saudara tanya, oh Pak, Yesus masih melakukan sesuatu? Iya. Dan ketika saudara tahu apa yang Yesus sudah lakukan untuk saudara, dia berkorban, dia mati bagi saudara, dia menebus dosa saudara. Saudara dan saudara tahu apa yang Yesus sedang lakukan saat ini dan akan terus berlangsung. Saudara akan semakin tahu, oh Yesus betapa sangat ajaib dan sangat besarnya apa yang Kau lakukan dalam kehidupan setiap kami. Saudara akan semakin cinta kepada Yesus, saudara akan semakin fokus kepada Yesus, dan saudara akan semakin menyembah kepada Yesus. Dan saudara akan semakin berharap kepada Yesus. Saudara tidak akan berharap kepada yang lainnya. Karena begitu ajaib dan begitu dahsyat apa yang sudah dia lakukan. Dan apa yang sedang dia lakukan. Dan apa yang terus dia akan lakukan untuk saudara dan saya. Itu betul-betul sangat ajaib. Mari lihat sama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Ayat yang ke-50 dan 51. Ini adalah momen ketika Yesus itu sesaat sebelum dia naik ke surga. Ini ayat yang setiap kali kita memperingati kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Yesus itu selalu saya baca. Dan sejujurnya saya suka dengan peristiwa ini. Saya suka dengan peristiwa ini. Injil Lukas pasal yang ke-24. Mari lihat sama-sama. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Betul, Yesus memberkati murid-muridnya. Dan ayat 51 itu betul-betul, saya katakan Tuhan, Lukas menulisnya dengan sangat baik. Lukas mengamati, mencermati dan dia sebagai saksi hidup. Dia betul-betul memperhatikan momen demi momen, detik demi detik, dan dia katakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka. Sementara Yesus itu sedang memberkati mereka, dia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Yang saudara baca itu tidak salah tulis. Bukan ketika Yesus selesai memberkati mereka. Tapi sementara Yesus itu sedang memberkati mereka, itu Yesus tiba-tiba lalu naik, dan sementara memberkati lalu tiba naik, dan blas hilang, naik ke surga. Saudara tidak sedang salah baca, betul bahwa hal yang terakhir. Dan seakan-akan Yesus tidak ingin berhenti.
sampai kepada detik terakhir, kepada saat terakhir sebelum murid-muridnya tidak lagi bisa melihat akan Yesus yang terangkat naik ke surga, itu Yesus memberkati akan mereka. Yesus memberkati mereka, Yesus mendoakan mereka. Benar, itulah yang terjadi. Saudara bisa bayangkan dari sini, kita bisa bayangkan bahwa betapa bahwa Yesus itu tidak ingin. Yesus itu tidak ingin lalu dia kehabisan momen, dia kehilangan momen untuk memberkati akan murid-muridnya. Dan hal ini menyeratkan, menyatakan bahwa betapa Yesus itu seakan-akan begini loh. Aku 3,5 tahun bersama dengan kamu, menceritakan semua hal, melakukan semua hal untuk kamu, memberkati hidupmu, memberikan tujuan yang baru, memberikan destiny yang baru, memberikan akan satu kodrat ilahi yang baru, seakan-akan begini. Dan aku harus naik ke surga. Ini waktu yang aku sudah ditetapkan oleh Bapa, aku harus naik ke surga. Dan rasanya waktu 3,5 tahun itu tidak cukup. Jadi Yesus tidak ingin kehilangan satu saat pun. Sementara dia naik ke surga itu, lalu dia, ya sudah ya, dadah, itu tidak. Sayonara, itu tidak. Dia katakan bahkan sampai pada saat terakhir, dia itu memberkati. Kalau kita katakan Tuhan itu aduh dia begitu kayak apa ya, kayak dia kalau dikatakan apakah Tuhan itu melo atau tidak, itu saya katakan dia mungkin lebih dari melo itu. Dia kata-kata aku tidak ingin kehilangan momen di mana aku memberkati kamu. Pada saat dia akan ketemu kembali dengan Bapanya di surga, tangannya masih teracung untuk saudara dan saya. Dari sini, saya dan saudara mengerti bahwa kasih Tuhan, perhatian Tuhan, keinginan Tuhan untuk memberkati saya dan saudara, itu seakan-akan waktu itu tidak cukup.